Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada Minggu Palmarum ini, terimalah salam dari kami, HKBP Kebayoran Selatan. Selamat hari Minggu. Marilah kita menghadap Tuhan dengan puji-pujian, kita agungkan namanya, kita bernyanyi, muliakanlah Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami. Dan agar kami menyesali dosa kami, kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu. Dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus, dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita puji Tuhan. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah, daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari puji Tuhan. Selamatku, kunjungi hamba-Mu, jangan Kau berlalu jauh dari hidupku. Tuhan datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu, dengan darah-Mu yang kudus. Bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, bagaikan salju bersih. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari puji Tuhan. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yesaya 52 ayat 7 sampai 12. Yesaya 52 ayat 7 sampai 12. Demikian firman-Nya. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barismu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Ingatlah Yesus Tuhanmu yang datang ke dunia. Dia telah datang bagimu, tatanya ditinggalkan. Jangan lupakan Tuhanmu, Dialah sumber hidupmu, terpujilah namanya. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan konfirmasi warta minggu ini. Shalom. Konfirmasi warta Minggu 5 April 2020. Pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu Palmarum. Bahasa Batak, mare-mare. Kedua, sesuai dengan keadaan darurat di DKI, diperpanjang sampai dengan tanggal 19 April 2020 dan surat pemberitahuan dari Praeses HKBP Distrik 8 DKI, maka dengan ini diberitahukan kepada para halado dan jemaat HKBP Kebayoran Selatan. A. Kebaktian Minggu tanggal 5 April 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. B. Kebaktian Jumat Agung disatukan dengan Pasion tanggal 10 April 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. C. Kebaktian Paskah disatukan dengan Paskah Subuh tanggal 12 April 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. D. Kebaktian Minggu tanggal 19 April 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. E. Perjamuan kudus dilaksanakan di gereja pada hari Minggu bila keadaan sudah kondusif. F. Kebaktian sektor, sermon, kategorial dan parheheon kategorial ditiadakan sampai keadaan kondusif. G. Seluruh panduan tata ibadah akan dilayani secara online, WhatsApp, dan kertas ibadah. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan gereja masih diperpanjang libur, lansia, punguan hana, punguan ina, sermon, anak sidi, dan kegiatan lainnya. 4. Dalam rangka partisipasi dukungan untuk mengatasi virus corona, Punguan Ina HKBP Kebayoran Selatan telah memberikan bantuan untuk peralatan APD atau alat pelindung diri sebesar 17.800.000 ke Rumah Sakit Cikini. 5. Dibuka posko bantuan untuk jemaat dan masyarakat yang membutuhkannya yang dikoordinir Seksi Diakoni Huria. Jemaat yang tergerak hatinya untuk mendonasikan sembako bisa diantar ke posko gereja atau berupa materi melalui rekening gereja. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan agar dapat dimaklumi. Jakarta, Minggu tanggal 5 April 2020, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi.
memanggilmu, kau yang letih lesu. Ku akan menguatkanmu, memberi sukacita. Dengarkanlah suaranya, Tuhan datang memanggilmu. Tinggalkan kesedihanmu, temui Tuhanmu. Damai sukacita, bahagia, bahagia. Damai sukacita, semua diberikannya. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, yaitu dari Injil Yohanes 12, ayat 12 sampai dengan ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita sudah masuk pada Minggu Palmarum, dalam bahasa Batak Mare-Mare. Ini minggu terakhir sebelum kematian Tuhan Yesus. Siapakah yang tidak mau dekat dan berteman dengan orang yang kaya? Siapa yang tidak mau dekat dan berteman dengan seorang pejabat pemerintah atau dengan seorang artis? Apalagi dalam situasi sekarang, siapakah yang tidak mau dekat dengan seorang dokter, perawat, atau tenaga medis?
Kita sangat menginginkannya. Apalagi jika kita jatuh pada kondisi yang sakit, maka akan ada yang pasti untuk membantu dan menolong kita. Demikianlah firman Tuhan mau mengingatkan kita pada saat ini. Nama Yesus telah tersohor ke segala tempat setelah kebangkitan Lazarus di kota Betania. Semua orang ingin mengenal dia. Semua orang ingin melihat dia. Dan semua orang ingin merangkul dia. Juga kita kalau ada pada zaman itu. Apalagi pada saat ini, Yesus tampil di depan publik ketika ia memasuki kota Yerusalem. Pada saat mereka merayakan Paskah. Paskah adalah salah satu pesta terpenting dan besar bagi orang Yahudi. Ketika sebelum perayaan pesta Paskah, mereka biasanya merayakan pondok daun. Orang Israel membawa daun-daun palem ke bait Allah. Namun sekarang mereka tidak membawa daun palem itu ke bait Allah. Mereka memberikannya kepada Yesus. Mereka menyambut Tuhan Yesus yang datang ke kota Yerusalem. Daun palem biasanya dipakai sebagai tanda penghormatan kepada seorang raja yang menang dalam perang pertempuran. Ketika ia kembali dari pertempuran, ia akan disambut dengan sorak-sorai, disambut dengan kegembiraan oleh masyarakatnya. Sekarang mereka melakukannya kepada Yesus. Mereka sambil berkata, Hosianna, Hosianna, Hosianna. Yang artinya, berikanlah keselamatan sekarang. Berikanlah keselamatan sekarang. Kutipan firman Tuhan itu diambil dari Mazmur 118 ayat 25. Dikatakan di sana, ya Tuhan berikanlah kiranya keselamatan. Ya Tuhan berikanlah kiranya kemujuran. Hosianna adalah seruan orang-orang yang lemah. Seruan orang-orang yang letih lesu. Seruan orang-orang yang berbeban berat. Mereka menantikan keselamatan, yaitu Tuhan. Mereka semua sangat berbahagia karena melihat Tuhan. Mereka sudah lama mencita-citakan ingin melihat Dia. Tetapi dalam hidup ini, terkadang keinginan kita bertemu dengan Tuhan selalu tidak sama dengan tujuan Allah datang untuk melihat kita. Keinginan kehadiran mereka melihat Yesus berbeda dengan keinginan Tuhan Yesus menjumpai mereka. Ini ditandai dengan semboyan ketika Yesus menaiki seekor keledai muda. Harapan mereka, Yesus menaiki kuda. Kuda adalah simbol kekuasaan dan keperkasaan. Dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 26 dikatakan, lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Ini gambaran bahwa Raja Salomo adalah seorang raja perang, raja perkasa, raja kuat terhadap semua lawannya.
Inilah yang diinginkan oleh Israel, bahwa Yesus adalah seorang raja perang, perkasa dan pemenang yang kuat, supaya mereka dapat mengusir penjajah yang datang di tanah air mereka. Tetapi sekarang tidak. Yesus menaiki keledai muda. Yesus bukan Mesias yang diharapkan oleh mereka. Dalam Zakaria 9 ayat 9 dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihatlah, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Sebenarnya melalui keledai ini Allah mengingatkan kita dalam Yesaya 31 ayat 1. Dikatakan di sana, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, yang meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya pada kereta-kereta yang begitu banyak, dan kepada pasukan-pasukan kuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak mengandalkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel, yang tidak mencari Tuhan. Kini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan mengandalkan kekuatan kuda, jangan mengandalkan kekuatan dunia. Firman Tuhan ini mengingatkan, mengandalkan raja yang lemah lembut dan mengandalkan raja yang mengendarai keledai muda. Apakah rencana Allah untuk kita ketika Dia mengendarai keledai muda dan ketika Ia datang dengan lemah lembut? Yang pertama, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Ia tidak menghendaki peperangan. Ia tidak menghendaki perselisihan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada hari ini, jauhilah peperangan daripada dunia ini. Ataukah senjata nuklir, ataukah senjata biologis yang bisa menghancurkan manusia. Yesus mengingatkan seluruh dunia, jauhkanlah peperangan itu, jauhkanlah perselisihan itu. Yang kedua, Ia datang mengendarai keledai muda dan lemah lembut. Ini menandakan bahwa Tuhan memproklamasikan damai sejahtera. Tuhan berkata, jangan takut, damai sejahtera bagimu Israel, dan damai sejahtera bagimu dunia. Dalam Mazmur 72 ayat 8 dikatakan, kiranya Ia memerintah dari laut ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Yang ketiga, mengendarai keledai muda dan lemah lembut. Ia mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus memproklamasikan darah perjanjian, pembebasan terhadap semua tawanan, pembebasan terhadap kondisi dunia, dan pembebasan kepada kita semua. Itulah yang dicatat dalam Yohanes 12 ayat 15. Dan Lukas 4 ayat 19 berkata, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Orang-orang buta dibebaskan untuk berjalan,
dan orang-orang dibebaskan memberikan suara-suara keadilan dan tidak ada penindasan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah datang. Itulah yang dibawa oleh raja yang lemah lembut itu dan mengendarai keledai muda. Ayat 16 dikatakan di dalam firman Tuhan, mula-mula murid Tuhan Yesus tidak mengerti akan hal itu. Memang benar, siapakah kita yang dapat mengerti pikiran Allah? Siapakah kita yang mengerti jalan Allah? Siapakah kita yang mengerti maksud Allah? Dan siapakah kita yang mengerti tujuan Allah? Tidak seorang pun tahu. Sebab sejauh bumi dari langit, demikianlah jauhnya pikiran kita dari Allah. Dan rancangan-rancangan kita dengan rancangan Allah. Pada ayat 17 dikatakan, supaya Lazarus bersaksi tentang Tuhan. Semua dikatakan bersaksi. Dapatkah Lazarus bersaksi untuk Tuhan? Dapatkah orang-orang yang melihat kebangkitan Lazarus itu bersaksi untuk Tuhan? Dapatkah orang-orang yang mendengar kesaksian Lazarus itu bersaksi tentang Tuhan? Ini mau mengingatkan kepada kita, dunia tidak membutuhkan kesaksian apa-apapun tentang Allah kita. 1001 kesaksian dunia, bahkan 1.000.001 kesaksian dunia tidak akan tepat untuk menyaksikan tentang Allah. Karena itu kita mengingat ketika Yesus naik ke sorga, Yesus berpesan, tinggallah di Yerusalem sampai aku mengutus Roh Kudus untuk menolong kamu. Ini menunjukkan bahwa siapa yang sanggup menyaksikan Allah, tidak seorang pun. Lazarus juga tidak. Orang yang melihat kebangkitan Lazarus juga tidak. Orang yang mendengar Lazarus juga tidak. Kesaksian yang benar tentang Tuhan hanya oleh kematian Yesus, hanya oleh kebangkitan Yesus, dan hanya oleh turunnya Roh Kudus. Hanya Allah lah yang dapat menyaksikan dengan benar tentang siapa Allah itu. Itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita. Hanya kesaksian Allah yang benar untuk Allah. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita sudah masuk pada Minggu Palmarum. Apakah yang diingatkan oleh Tuhan kepada kita pada saat ini? Pada Minggu Palmarum ini, camkanlah yang pertama, Yesus tidak datang hanya untuk COVID-19. Tapi Yesus datang untuk semua teman-temannya. Bahwa jutaan yang membawa kematian, miliaran yang membawa kematian, salah satunya juga adalah COVID-19 menyebabkan kematian. Semua itu lawan-lawan kematian adalah lawan Yesus. Yesus datang untuk penyebab semua kematian dunia. Yesus datang untuk mematikan kematian itu sendiri kepada kebangkitan. Karena itu ia datang sebagai Raja Damai mengendarai keledai muda. Yang kedua, firman Tuhan mengajak kita pada hari ini menyambut Yesus. Janganlah hanya pada saat Minggu Palma. Menyambut Yesus janganlah hanya pada kondisi tersesak dan sakit. Tetapi firman Tuhan, sambutlah Allah setiap hari. Sambutlah Allah setiap saat.
memujilah, katakanlah, Hosianna, Hosianna. Ya Allah, selamatkanlah kami saat ini. Itulah seruan kita setiap saat. Pada kondisi dunia yang penuh dengan kegelapan, di mana kita tidak dapat bertemu, di mana kita tidak dapat bersekutu. Karena itu serukanlah, selamatkanlah dunia kami, ya Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Hosianna kita harus diserukan menyambut rencana Allah. Jangan sia-siakan kedatangan Tuhan dengan raja damai dan keledai muda. Jangan jauh-jauh dari langkah dan rencana Tuhan. Menyatulah dengan hati dan menyatulah dengan pikiran Tuhan. Katakanlah, Tuhan, aku ikut ke dalam kematian, supaya Ia bersama-sama dengan kita kepada kebangkitan. Tuhan, kami turut kepada penderitaan-Mu, supaya kita bersama-sama turut pada kebahagiaan yang dibawanya. Dan yang keempat, firman Tuhan mengingatkan, pekerjaan Yesus adalah pekerjaan sempurna. Dia datang untuk memperdamaikan Allah dengan manusia. Kini perdamaian itu telah dibuka. Kini perdamaian itu telah ada. Orang yang berdamai dengan Allah. Dalam Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Tuhan yang telah datang dan Tuhan yang telah kami sambut di Yerusalem, dan Tuhan yang telah kami sambut di rumah kami masing-masing. Kami ini adalah orang-orang tebusan-Mu. Dan kami ini berseru hari ini, Hosianna, Hosianna, Tuhan selamatkanlah kami. Tuhan, dalam dunia ini kami penuh dengan ketakutan, kami penuh dengan kegelisahan, kami seperti terkurung dalam kegelapan. Tetapi firman-Mu adalah terang bagi kami, mengingatkan kami bahwa Raja Damai telah datang untuk kami. Ketakutan kami telah diambil, sehingga kami akan bersama-sama dengan Tuhan kami. Berapa lama pun duka ini ada dalam dunia ini, jika Tuhan bersama kami, kami akan diam dengan aman. Karena itu Tuhan, sekalipun peribadahan kami di rumah-rumah kami, selamatkanlah kami, sebab firman-Mu berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau ada. Dan hari ini kami berseru, selamatkanlah kami ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita mengumpulkan persembahan. Ku tahu
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu 5 April 2020. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada gereja dan jemaatnya atas perhatiannya kepada kami, di mana saat ini kami terdampak daripada virus corona, di mana mengurangi pendapatan kami, dan kami sangat terasa terbantu atas perhatian gereja kepada kami. Mau lihat oras